novel romantis yang berjudul Tuan Muda yang Traumatik. Aku lelah, mau tidur. Ucap Alvarendra datar ketika sampai di tempat kediamannya. Siap bos. Jika bos membutuhkan sesuatu, panggil saja saya. Saya berjaga di depan pintu. Ucap Riko. Dalam batin Riko, entah apa yang membuat tuan mudanya itu cepat kelelahan setelah dia bersikap normal. Tapi dia tidak mudah lelah ketika tuannya itu bersikap seperti seorang anak kecil. Mungkin tuannya itu harus mengeluarkan tenaga dan pikiran yang lebih untuk bersikap seperti seorang pria normal. Aku lelah, mau tidur. Ucap Alvarendra datar ketika sampai di tempat kediamannya. Siap bos. Jika bos membutuhkan sesuatu, panggil saja saya. Saya berjaga di depan pintu. Ucap Riko. Dalam batin Riko, entah apa yang membuat tuan mudanya itu cepat kelelahan setelah dia bersikap normal. Tapi dia tidak mudah lelah ketika tuannya itu bersikap seperti seorang anak kecil. Mungkin tuannya itu harus mengeluarkan tenaga dan pikiran yang lebih untuk bersikap seperti seorang pria normal. Selamat malam Nyonya. Apakah saya mengganggu waktu Anda? Ucap Robert di telepon yang sedang menghubungi Nyonya Hina. Saya ingin menyampaikan sesuatu perihal Tuan Alvarendra dan wanita yang bernama Kalista. Ucap Robert di telepon. Hari ini Tuan Alvarendra sudah bertemu dengan Nona Kalista, Nyonya. Tuan Alvarendra akan bertemu dengannya lagi besok. Ucap Robert menjelaskan. Bagus, lalu kapan acara pernikahannya? Tanya Nyonya Hina melalui telepon. Mohon maaf Nyonya, kita harus datang terlebih dahulu ke rumah Nona Kalista untuk bertemu dengan orang tuanya dan melamarnya secara langsung. Ucap Robert. Apa? Ucap keras Nyonya Hina yang kaget mendengarnya dan membuat Robert menjauhkan handphone dari telinganya. Tidak bisakah kita membayarnya saja? Aku akan bayar berapapun yang mereka inginkan. Saat ini aku sedang sangat sibuk. Ucap Nyonya Hina. Saya sangat setuju dengan Nyonya. Tapi sayang sekali, Nona Kalista menginginkan itu Nyonya. Ucap Robert mencari aman dari kemarahan Nyonya besarnya. Lagi pula, siang tadi Tuan Alvarendra sudah membeli perhiasan sebagai hadiah lamarannya besok, Nyonya. Ucap Robert kembali. Oh ya, aku senang mendengarnya. Ucap Nyonya Hina yang senang mendengar putranya membelikan sesuatu untuk wanita yang ingin dinikahinya. Walaupun dia tidak tahu kalau anaknya membeli semua perhiasan yang ada di toko itu. Lalu bagaimana Nyonya? Apakah Nyonya akan datang besok? Tanya Robert. Pasti. Aku akan melakukan apapun untuk anakku. Sebentar lagi aku pulang. Ucap Nyonya Hina dan langsung mematikan teleponnya. Anda sedang menghubungi siapa Robert? Ucap Caiden yang sudah ada di belakangnya. Maafkan saya Tuan Caiden karena tidak menyadari kehadiran Tuan di sini. Ucap Robert. Sudahlah. Jawab saja pertanyaanku. Ucap Caiden sambil tersenyum kecut. Saya menghubungi Nyonya Hina untuk memberitahu bahwa besok Tuan Alvarendra akan melamar calon istrinya, Tuan. Ucap Robert. Tidak mungkin. Ucap Caiden yang masih tidak percaya adiknya akan benar-benar menikah. Kenapa Tuan kaget? Ucap Robert yang tahu bahwa Caiden sangat membenci Alvarendra karena sebuah peraturan keluarga. Apa maksudmu bertanya seperti itu Robert? Ucap Caiden marah. Cepat pergi. Caiden mengusir Robert dari pandangannya. Ada beberapa aturan keluarga yang sudah turun-menurun ditaati oleh keluarga Jayanegara. Seperti jumlah anak atau keturunan. Setiap anggota keluarga Jayanegara hanya boleh memiliki 2 orang anak, tidak lebih. Jika ada salah satu anggota keluarga yang melanggar aturan tersebut, maka anak ketiga dan seterusnya harus diasingkan dan dicoret dari nama keluarga Jayanegara. Karena pembatasan jumlah keturunan itu sangat berkaitan dengan warisan harta dan kekayaan keluarga Jayanegara. Yang dimana, seluruh harta dan kekayaan keluarga Jayanegara akan diwariskan ke anak kedua.
Sedangkan anak pertama hanya diperbolehkan menjadi penasihat atau orang kepercayaannya saja. Karena itulah Chaiden yang sebagai kakaknya sangat amat membenci Alvarendra karena peraturan keluarganya itu. Amelda yang menjadi kekasih Chaiden saat ini tentunya tidak tahu mengenai peraturan keluarga kekasihnya itu. Jika dia tahu, pasti Amelda akan lebih memilih Alvarendra dibandingkan Chaiden. Karena Amelda adalah seorang wanita yang mementingkan kekayaan. Robert, tunggu. Teriak Chaiden memanggil Robert. Ada apa Tuan Chaiden? Ucap Robert. Apa Anda sudah pernah melihat calon istrinya? Tanya Chaiden. Maaf Tuan. Saya belum pernah melihat langsung calon istri Tuan Alvarendra. Karena hanya beliau sendirilah yang bertemu dengannya. Ucap Robert berbohong. Robert sudah mengenal Chaiden waktu Chaiden masih kecil. Robert sangat tahu perkembangan Chaiden kecil hingga Chaiden menjadi dewasa seperti saat ini. Chaiden adalah orang yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Robert tidak ingin terjadi sesuatu kepada Kalista yang pastinya akan membuat kondisi Alvarendra menjadi lebih buruk lagi karena ulah Chaiden. Karena itulah Robert berbohong kepada Chaiden, yang mungkin saja Chaiden akan meminta foto Kalista dan merencanakan sesuatu yang buruk. Di lantai atas terlihat Amelda kekasih Chaiden yang berjalan pelan menuju kamar Alvarendra. Maaf Nona, ada yang bisa saya bantu? Ucap Rico yang tiba-tiba ada di belakang Amelda sehabis dari toilet. Benarkah ini kamar Tuan Alvarendra? Ucap Amelda. Apa ada pertanyaan lain yang bisa saya jawab, Nona? Ucap Rico yang merahasiakan kamar tuannya. Jika kamu tidak mau menjawab, biar saya sendiri yang ke sana. Ucap Amelda marah dan langsung berjalan menuju kamar yang Amelda tunjuk. Dengan cepat Rico berlari dan berada di depan pintu kamar Alvarendra. Maaf, Nona tidak diizinkan masuk kecuali atas izin Tuan Alvarendra sendiri. Ucap Rico tegas sambil mengembangkan kedua tangannya. Lancang kamu ya. Kamu tidak tahu siapa saya. Bentak Amelda. Kekasih Tuan Chaiden. Lalu, jawab Rico singkat. Semakin lancang. Kamu itu hanya pengawal di sini. Kamu tidak sebanding dengan saya. Akan saya adukan kamu ke kekasihku. Ancam Amelda yang sudah sangat marah. Bagus. Laporkan saja Nona. Jangan sampai tidak. Dan ingat, jangan sampai Tuan Chaiden tahu kalau Nona menyelinap ke sini hanya untuk melihat ketampanan Tuan Alvarendra. Balas Rico. Dasar pengawal kurang ajar. Ucap Amelda kesal dan langsung berbalik pergi meninggalkan kamar Alvarendra. Setelah kepergian Amelda, Robert datang menghampiri Rico. Bagaimana keadaan Tuan Muda? Ucap Robert. Dia sudah di kamar Pak, sedang beristirahat. Ucap Rico. Baguslah. Sekarang kamu juga istirahat, karena besok kita pasti akan sangat kerepotan. Ucap Robert. Aku mau pulang dulu. Rasanya kaki ini pegal sekali. Ucap Robert dan langsung membuat Rico tertawa. Sedangkan di lantai bawah terlihat Nyonya Hina yang baru sampai dan disambut oleh Chaiden dan juga Amelda. Mama, ucap Chaiden sambil merentangkan tangan bermaksud memeluk ibunya. Kenapa kamu tidak memberitahu Mama kalau ingin pulang sayang? Ucap Nyonya Hina. Mau kasih surprise untuk Mama. Ucap Chaiden tersenyum. Mah kenalkan, ini Amelda. Yang pernah aku ceritakan. Lanjut Chaiden memperkenalkan kekasihnya. Senang bertemu dengan Nyonya Hina. Ucap Amelda, lalu memeluk Nyonya Hina. Kamu cantik sekali Amelda. Ternyata anakku seleranya tinggi juga. Ucap Nyonya Hina, dan membuat pipi Amelda memerah. Apa kamu sudah memerintahkan pelayan untuk menyiapkan kamar Amelda? Tanya Nyonya Hina dan segera diangguki oleh Chaiden. Sekarang kalian beristirahatlah. Karena besok kita akan pergi melamar calon istri adikmu. Ucap Nyonya Hina. Apa yang Mamah katakan itu serius? Dan apakah Mamah sudah tahu background keluarga calon istri si gila itu? Tanya Chaiden.
Caiden, jaga ucapanmu. Ucap Mamah Caiden marah karena telah menghina Alvarendra. Tapi Mah, ucap Caiden terputus. Cukup, Mamah bilang kalian masuk kamar dan beristirahat. Persiapan diri kalian untuk lamaran besok. Ucap Caiden tegas dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Baik Mah, ucap Caiden yang menunduk melihat mamahnya marah. Caiden, jaga ucapanmu. Ucap Mamah Caiden marah karena telah menghina Alvarendra. Tapi Mah, ucap Caiden terputus. Cukup, Mamah bilang kalian masuk kamar dan beristirahat. Persiapan diri kalian untuk lamaran besok. Ucap Caiden tegas dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Baik Mah, ucap Caiden yang menunduk melihat mamahnya marah.